Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Ibu Dr. Yuyun Yunita, MPDI, selaku pengampu dosen mata kuliah Ulumul Quran, dan teman-teman semua dimanapun yang berada yang sudah menonton video saya. Saya bernama Ardelia Tali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Asbabun Nuzul. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian apa sih itu Asbabun Nuzul. Jadi Asbabun Nuzul itu terdiri dari dua kata. Yang pertama asbab, yang kedua an-nuzul. Asbab adalah bentuk jamak dari mufradnya sabab. Kemudian an-nuzul itu artinya turun. Jadi sebab turun. Kemudian secara istilah Asbabun Nuzul merupakan peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pernyataan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengapa ayat atau beberapa ayat? Karena memang tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu pembagian ayat dalam Al-Quran. Jadi yang pertama ada ayat sababi, yang kedua ada ayat ibtidai. Ayat sababi adalah ayat yang dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Jadi ayat itu turun karena ada sesuatu peristiwa yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua ada ayat ibtidai, yaitu tidak dilatar belakangi oleh sesuatu atau peristiwa tertentu. Jadi memang Allah menurunkan kehendak Allah tanpa ada sesuatu peristiwa. Kemudian selanjutnya kita mempelajari apa sih kegunaan atau urgensi dari asbabun nuzul. Jadi yang pertama, urgensi asbabun nuzul itu untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Karena asbabun nuzul itu memungkinkan pengetahuan tentang sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, sehingga dapat memahami makna dan hukum ayat dengan lebih baik. Kemudian yang kegunaan atau urgensi yang kedua itu untuk menemukan kebenaran. Jadi dengan adanya asbabun nuzul itu bisa membantu khususnya para mufasir dalam menemukan kebenaran dalam memahami ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga urgensinya yaitu untuk mengkaji dan memahami isi atau muatan dalam Al-Quran. Jadi ya asbabun nuzul itu juga selalu membantu dalam memahami ayat Al-Quran secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu mengkaji dan memahami makna dari Al-Quran. Jadi dengan memahami Al-Quran maknanya secara tepat, itu pasti akan sangat terasa bagi kita dan merasakan betapa besar mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh dari ayat asbabun nuzul. Jadi ada beberapa bentuk bentuk-bentuk ayat asbabun nuzul. Itu ada tanggapan atas suatu perintah umum, tanggapan atas suatu perintah khusus. Kemudian yang ketiga jawaban terhadap pernyataan yang bersifat umum. Kemudian ada jawaban dari pernyataan Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Dalam video ini saya hanya akan membahas satu contoh bentuk dari asbabun nuzul, yaitu tanggapan atas suatu perintah umum. Jadi ini termasuk ayat sababi karena ia ada sebab turunnya ayat. Dan saya mengambil contoh ini surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Jadi itu artinya bisa dibaca sendiri. Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ini yaitu tanggapan atas suatu perintah umum. Jadi ayat ini turun karena saat itu Abu Lahab itu seperti meremehkan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat dan
mengumumkan atau memberi kabar kepada masyarakat bahwa akan datang musuh dari balik gunung, dan Nabi juga ingin mengumumkan penjelasan beberapa tentang hukuman. Nah, tetapi pada waktu itu Abu Lahab datang dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau mendatangkan masyarakat hanya untuk memberikan kabar seperti itu." Jadi kayak Abu Lahab meremehkan apa yang menjadi pernyataan Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat ini. Makanya tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi Allah seperti melaknat Abu Lahab pada surat ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh dari ayat ibtidai. Di sini saya mengambil contoh dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanakunanna minas sholihin. Itu ayatnya. Dan di antara mereka selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi ayat ini itu turun secara ibtidai, yaitu yang menjelaskan mengenai sifat orang-orang munafik. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima ayat ini, Rasulullah tidak sedang menghadapi orang-orang munafik. Jadi ayat ini memang sengaja Allah turunkan, padahal waktu saat itu Nabi Muhammad tidak sedang berhadapan dengan orang munafik. Tetapi ada beberapa tafsir yang menyebutkan bahwa surat ini itu turun berkenaan dengan sifat Tha'labah bin Khotib. Jadi namun kisah tersebut itu dianggap dhaif oleh mayoritas ulama tafsir. Maka surat At-Taubah ayat 75 ini masuk dalam kategori ayat ibtidai. Kemudian kita lanjut slide berikutnya ya teman-teman, yaitu pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Nah, ini penting. Jadi ada dua kaidah pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Yang pertama itu al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab, yang dijadikan dasar dari ayat tersebut itu secara umum. Jadi dapat disebutkan dari ayat itu ayat itu bukan untuk pada zaman tertentu atau kaum tertentu. Jadi ayat itu diturunkan memang untuk seluruh umat Islam. Jadi ada contoh, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi pada ayat ini menerangkan pada zaman Rasulullah itu ada seseorang yang mencuri atau maling sebuah harta yang banyak. Kemudian turunlah ayat ini yang menceritakan bahwa baik itu laki-laki, baik itu perempuan, ketika dia mencuri maka dipotong kedua tangannya. Ini masih berlaku di orang-orang Arab, atau dikenalnya itu hukum qisas atau hukum had ya. Jadi pada zaman Nabi itu apabila ada yang maling atau mencuri itu langsung dipotong tangannya, sampai saat ini ya, sampai di Arab juga. Tapi kenapa kok Indonesia tidak menggunakan hukum itu? Jadi karena Indonesia itu menggunakan sistem perundang-undangan. Jadi ya tapi nggak apa-apa, karena Indonesia itu dia memiliki pandangan, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu menggunakan piagam Madinah. Tapi ya juga sebenarnya ini menimbulkan pro kontra dari beberapa ulama, tetapi akhirnya menggunakan kaidah bawahnya, yaitu al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafdi. Jadi ayat itu didasari atau ditujukan untuk suatu kaum khusus, bukan untuk kaum sampai seluruh umat muslim, tapi khusus untuk sesuatu kaum atau sesuatu pada zaman itu gitu. Sini juga saya mengambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi ayat ini itu dilatar belakangi bahwa dulu para sahabat berpergian di tengah kegelapan malam dan sudah memasuki waktu sholat. Tapi karena pada saat itu para sahabat bingung, ini mau sholatnya ngadep
mana gitu kan. Kemudian para sahabat itu berijtihad masing-masing, jadi ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur, ke barat gitu. Kemudian keesokan harinya para sahabat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya Nabi? Kami sholat tidak dalam satu kiblat. Kami sholat masing-masing sendiri-sendiri dengan menghadap kiblat yang berbeda-beda. Apakah sholat kami diterima atau apakah sholat kami sah? Kemudian keesokan harinya para sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, kami kemarin sholat dengan menghadap kiblat yang berbeda-beda. Kemudian turunlah ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang dilaksanakan oleh para sahabat itu dianggap sah. Mengapa? Karena para sahabat itu benar-benar berijtihad masing-masing dan sangat yakin. Keyakinannya itu tidak bisa dipengaruhi oleh keyakinan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ijtihad mereka, sholat mereka itu dianggap sah. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Apakah kita boleh sholat menghadap kiblat barat, timur, atau masing-masing gitu ya? Itu tidak boleh, karena ini menggunakan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Jadi hanya ayat itu turun untuk dikhususkan kepada sesuatu kaum atau sesuatu kaum pada zaman itu, tidak untuk umum atau tidak untuk sampai zaman kita saat ini. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang asbabun nuzul. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saya. Dan kepada Ibu Yuyun Yunita saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.